Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah dengan NIM 2119054, kelas PAI 4B, Fakultas Tarbiyah, Wisnu Temanggung. Di sini saya akan menerangkan mengenai polemik LGBT dalam perspektif hukum Islam. Pada saat ini, fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang sering disebut dengan LGBT menimbulkan rasa cemas pada masyarakat luas. Maraknya promosi iklan kaum LGBT di media sosial bahkan menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Banyak yang beranggapan fenomena ini akan menjangkit generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penolakan secara masif dilakukan oleh Ormas atau LSM dan Majelis Ulama Indonesia, serta jajaran pemerintah. Kekhawatiran masyarakat tentang perkembangan gerakan kaum LGBT bukan tanpa alasan. Salah satunya apabila gerakan LGBT dibiarkan eksistensinya di Indonesia, khususnya adalah legalitas perkawinan sejenis. Sebuah gerakan tidak mungkin ada tanpa target dan tujuan akhir dari perjuangannya. Pada pandangan terhadap LGBT, masyarakat memandang bahwa LGBT itu terjadi antara pro dan kontra. Bagi yang berpihak berpendapat bahwa LGBT adalah hak asasi manusia, tidak boleh didiskriminasikan oleh siapapun, walaupun mereka kaum minoritas. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa LGBT merupakan penyakit dan gangguan seksualitas, bisa disembuhkan, dan secara agama adalah haram. LGBT bukan hal baru atau fenomena yang baru muncul, namun sudah ada sejak dulu. Bahkan di masa Nabi, sering kita dengar istilah kaum gay, lesbi, dan homoseksual. Di masa lalu, kaum ini malu untuk dirinya. Namun untuk masa sekarang, yang terjadi saat ini di dunia telah mengakui bahkan keberadaan mereka diperjuangkan supaya tidak didiskriminasi. Dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 45, dinyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui. Lalu sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Adapun perlindungan yang harus dijalani dan diberikan dalam konteks LGBT dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam pasal 25 HAM. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka, berupa jaminan, perawatan, atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang. Lalu dalam perspektif hukum Islam, Allah telah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual yang didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri
dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Di antara aspek kehidupan yang sangat penting yang diatur Islam adalah hubungan biologis atau seks. Seks merupakan suatu hal yang bersifat sakral dan harus disalurkan secara benar dan bermoral melalui pernikahan. Penyaluran seks di luar nikah disebut zina dan merupakan pelanggaran yang amat tercela. Akhir-akhir ini perilaku seks berupa zina, homoseksual, lesbian, dan berbagai perilaku aneh dalam hal seks ini marak dibahas oleh masyarakat di Indonesia, baik melalui media elektronik, cetak, maupun melalui seminar dan diskusi. Istilah yang berkembang dalam perilaku seks dan perilaku aneh tersebut dinamakan dengan LGBT atau singkatan dari lesbian, gay, seksual, dan transgender. Perilaku gay atau homoseksual telah dikenal masyarakat dari masa ke masa. Pada kurun waktu tertentu, perilaku ini dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Al-Qur'anul Karim telah menggambarkan sifat-sifat kaum Nabi Lut yang tidak mau mengawini perempuan. Hukum Islam menyebutkan homoseks antara sesama pria dengan istilah liwat, sebagai kata yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Perbuatannya disebut dengan liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihi salam. Homoseks atau liwat yang berkaitan dengannya merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Homoseks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengecam homoseks dengan siksa yang maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membalikan bumi terhadap kaum Lut yang telah keterlaluan melakukan homoseks, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.